saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah pemerintah Orde Baru tumbang, iklim kebebasan pers di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Meskipun iklim kebebasan pers membaik, tantangan yang dihadapi dunia pers khususnya media cetak justru makin bertambah. Tidak hanya dipicu banyaknya kemunculan penerbitan koran pada awal era reformasi hingga menyebabkan persaingan antar surat kabar makin keras, namun juga kian riuh menyusul kelahiran beberapa stasiun televisi swasta. Dasar prinsip yang dasar adalah bagaimanapun juga bagaimana misi besar kita tetap dalam kaedah nilai-nilai jurnalisme yang harus kita mampu pertahankan. Kita tahu misi besar kita, arti keberadaan pers itu adalah pertama memberikan nilai informasi, kedua edukasi, ketiga entertainment. Prinsip dasar ini tidak boleh bergerak untuk menjadi deviasi yang macam-macam. Nilai-nilai informatif itu penting sekali yang syarat dengan nilai edukasi. Dan itulah pers yang kita butuhkan di negeri ini. Saya berbesar hati, media tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ini. Nah, mungkin kita tidak bisa mengambil pikiran-pikiran agar bagaimana supaya tiras baca kita lebih hebat. Ya, kita beralih melakukan deviasi konsep dan gagasan pikiran kita. Berita-berita yang penuh dengan sensasional, rumors. Bahkan di sana hal-hal yang sukar kita pertanggungjawabkan untuk membangun sebuah nilai kepribadian yang baik. Kita halalkan. Nah, mungkin akan berbeda. Saya tidak bangga memiliki koran seperti itu. Hadir dengan ikhtiar menjadi bagian dari usaha mencerdaskan bangsa. Lugas, tegas, dan jujur menjadi kunci utama kami. Media Indonesia juga mengembangkan berbagai versi digital. Belakangan ini, tantangan yang dihadapi media cetak seperti Media Indonesia kian kompleks akibat kemunculan berbagai bentuk new media, menyusul kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Saat ini misalnya, seluruh informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui media internet. Menghadapi fenomena ini, Media Indonesia tidak hanya berupaya tampil update sesuai kebutuhan zaman digital, namun juga berupaya meningkatkan konvergensi dengan platform media lain yang tergabung dalam media group. Kehadiran pers konvensional, tidak hanya media cetak, tetapi juga media broadcasting, harus kita akui sekarang menghadapi tantangan yang jauh lebih berat karena era masuknya sosial media. Di sana ada internet, di sana ada Facebook, dan sebagainya. Nah, ini adalah warning bagi semua media cetak dan media-media konvensional. Ya, sejauh mana mereka bisa untuk melahirkan kemampuan daya tahan yang lebih hebat dan kokoh. Ya kan? Nah, kalau memang ini tidak bisa, maka persaingan ini akan semakin tidak seimbang. Media-media konvensional ini akan semakin lebih terpinggirkan. Itu menurut pikiran-pikiran saya. Pertama, kita tidak bisa menolak itu, mengkombinasikan itu, menerima apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tren, ya kan, sosial media pada saat sekarang ini. Ya, memang ini sudah hukum alam. Jadi faktor kecepatan saja itu memang kita sudah tidak bisa tidak harus mengakui keunggulan sosial media itu sudah jauh meninggalkan media-media konvensional. Nah, mengkombinasikan ini, menjadikan ini satu packaging sebagai satu ide dan kreativitas yang menurut saya tidak kalah pentingnya. Perjalanan panjang harian Media Indonesia untuk menjadi surat kabar yang terpercaya dan konsisten menyuarakan pentingnya kehidupan politik yang terbuka, rasional, dan demokratis saat ini telah menjadi kenyataan sejarah yang bukan saja pantas dibanggakan, namun juga harus terus dipertahankan dan diperjuangkan. Selamat ulang tahun yang ke-50 Media Indonesia. Tetaplah menjadi wartawan yang betul-betul berkualitas, dipercaya, mempunyai moralitas yang tinggi, menghormati dan melaksanakan undang-undang pokok pers yang begitu bagus, kemudian juga tetap menjaga kode etik jurnalistik, gitu loh. Itu satu kehormatan dan kemuliaan, gitu loh. Saya sekarang senang Media Indonesia kan bisa survive 50 tahun, nggak banyak juga, apalagi kan ini masa yang tidak gampang ya buat media cetak, apalagi harus ada media online. Dan saya juga senang karena Media Indonesia dari dulu itu
Setahu saya tuh ideologinya tentang kebangsaan tuh sangat kuat gitu. Nah di era ketika kita nih masalah SARA ya, masalah suku, ras, etnik dan sebagainya itu bisa menjadi masalah yang membuat masyarakat konflik. Kita perlu media yang jelas gitu. Sifatnya tuh adalah Pancasilais lah kasarnya. Jadi kalau orang sekarang baru ngomong rame-rame Pancasila, kalau media Indonesia tuh setahu saya dari dulu tuh udah paling enggak sejak diambil alih Bang Surya Paloh tuh dari dulu udah kalau Pancasilanya nggak bisa diragukan lah. Metro TV, knowledge to elevate.